كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Udzakirukum bi nafsi bi ikhlasin nawaya lillahi ta'ala. Kaifa halukum? Sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama mengikhlaskan niat kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita mulai, marilah kita membaca surat Al-Fatihah yang fadilahnya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada dzurriyyah beliau, kepada para sahabat beliau, kepada para tabi'in, atba'u tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kemudian kepada syekh kita Syekh Abdullah Al-Harari, kemudian kepada muallif kitab ini, kemudian kepada kakek nenek kita yang telah mendahului kita, kepada saudara-saudara kita, ibu bapak kita yang telah mendahului kita. Ala hadhihi niyyah as-salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada siang hari ini. Qala al-muallifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Wad dalilu ala dzalik, dan dalil yang menunjukkan itu, yaitu sifat jaiz bagi Allah. Annahu law wajaba alaihi fi'lu syai'in, bahwasannya seandainya wajib bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, awistahala, atau mustahil, lakana maqhuron, niscaya Allah dipaksa atau terpaksa. Walau kana maqhuron, jika seandainya Allah bersifat terpaksa, lakana ajizan, niscaya Allah bersifat lemah. Walau kana ajizan, seandainya Allah bersifat lemah,
lama wujida syai'un minal alami wa huwa batinun, tidak akan ada sesuatu dari alam ini dan itu batil, dan itu batil. Jadi seperti itu dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersifat jaiz. Jadi memiliki sifat jaiz. Annahu law wajaba alaihi fi'lu syai'in aw istahala lakana maqhuran. Kalau seandainya Allah itu wajib untuk menciptakan sesuatu atau mustahil untuk menciptakan sesuatu, lakana maqhuran, niscaya Allah itu terpaksa. Jadi tidak mempunyai kehendak sendiri. Sebagaimana ya, mimbabi taqrib. Ketika kalian masuk suatu pondok, kemudian di pondok tersebut ada sebuah peraturan. Jadi di situ kan kalian itu kan benar-benar dipaksa kan di situ, ya kan? Dipaksa untuk tidak melanggar peraturan tersebut. Nah, jadi kalau seandainya ada yang wajib bagi Allah untuk melakukan sesuatu atau mustahil bagi Allah untuk menciptakan sesuatu, niscaya Allah itu terpaksa. Nah, walau kana maqhuran lakana ajizan. Jika seandainya Allah itu bersifatan dengan terpaksa, niscaya Allah itu lemah. Niscaya Allah itu lemah. Karena apa? Karena ada yang membuatnya Membuatnya itu dipaksa. Berarti ada yang membuat sesuatu yang membuatnya itu terpaksa. Jadi tidak memiliki kehendak sendiri. Walau kana ajizan lama wujida syai'un minal alami wa huwa batilun. Kalau seandainya Allah itu bersifat ajiz atau bersifat lemah, maka niscaya tidak ada sesuatu dari alam ini, dan ini merupakan sebuah kebatilan. Fa idza qala kaifa narallaha wa qad qala la tudrikuhul absar. Jika ia berkata, atau jika ada seorang berkata, bagaimana kita melihat Allah? Bagaimana kita melihat Allah? Wa qad qala la tudrikuhul absar. Dan Allah telah berkata la tudrikuhul absar. Warru'yatu tastalzimu ayyakuna jisman mutahayyizan fi jihah. Sifat melihat melazimkan bahwa Allah itu jisim, yang mengisi atau menempati arah. Faqul, maka katakanlah, narahu ta'ala min ghairi kaifiyatin. Kita melihat Allah Ta'ala tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, tanpa kaif, tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk.
wala mithalin, tanpa serupa, wa min ghairi ayyakuna fi makanin, dan tanpa disifati Allah itu berada di suatu tempat. Wal makanu lirra'ina biquwwatin yakhluquhallahu ta'ala lana, dan tempat bagi orang-orang yang melihat dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala bagi kita, yang diciptakan oleh Allah Ta'ala bagi kita. Wala yalzamu minar ru'yati al-idraku, dan tidak melazimkan dari sifat ar-ru'yah atau melihat al-idraku, sifat bertemu atau berhadapan gitu. Wa qad 'allaqa ru'yatahu 'ala amrin jaizin wa huwa istiqrarul jabali. Allah telah menggantungkan ru'yah zatnya atas perkara yang boleh, atas perkara yang jaiz, atas perkara yang jaiz, yaitu menetapnya gunung. Wa ma 'ulliqa 'alal jaizi jaizun, dan sesuatu yang terjadinya digantungkan pada sesuatu yang jaiz, digantungkan pada sesuatu yang jaiz. Adalah jaiz, adalah boleh. Sesuatu yang terjadinya itu digantungkan pada sesuatu yang jaiz, adalah jaiz atau boleh. Wa ru'yatuhu ta'ala jaizatun, dan melihat zatnya Allah Ta'ala adalah sesuatu yang jaiz, sesuatu yang boleh. Wa qad qala ta'ala wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Allah Ta'ala berfirman, wujuhun yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
Nah, di sini kita akan berpindah tentang permasalahan apa? Bahwasanya orang mukmin nanti itu akan melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepalanya. Jadi orang mukmin ketika berada di surga itu akan diberikan nikmat yang paling agung, yaitu nikmat melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini fa idza qala kaifa narallaha wa qad qala la tudrikuhul absar war ru'yatu tastalzimu an yakuna jisman mutahayyizan fi jihah. Nah, jika berkata ini merupakan syubhah Mu'tazilah. Jadi orang Mu'tazilah itu mereka mengingkari tentang apa? Ru'yatullah. Jadi mereka itu sebenarnya secara akidahnya ya, mereka itu meyakini bahwasanya Allah itu tidak serupa dengan makhluknya, sama dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka dari itu kata mereka ya, karena mereka itu meyakini Allah Subhanahu wa taala itu tidak serupa dengan makhluknya, maka dari itu mereka itu mengingkari ru'yah. Karena menurut mereka sesuatu yang dilihat berarti apa? Berarti itu makhluk, melazimkan bahwasanya sesuatu itu apa? Berada di sebuah tempat. Berada di sebuah tempat dan harus berhadapan-hadapan gitu. Jadi seakan-akan mereka itu, ya bukan seakan-akan, jadi mereka itu mengkiaskan apa yang terjadi nanti itu seperti yang terjadi pada di dunia. Padahal kan tidak ada yang sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah. Jadi seperti itu. Jadi mereka mengatakan apa? Misalkan jika ada orang yang berkata, bagaimana kita itu melihat Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'an, la tudrikuhul absar. War ru'yatu tastalzimu an yakuna jisman mutahayyizan fi jihatin. Dan sifat melihat itu melazimkan bahwasanya Allah itu berupa jisim yang bertempat pada suatu arah. Nah, pertama kita akan membahas tentang ayat ini, la tudrikuhul absar. Jadi pada ayat la tudrikuhul absar di sini ada beberapa penafsiran ulama mengenai ayat ini. Nah, salah satu di antara penafsiran ulama ya, la tudrikuhul absar ya, maksudnya di sini bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu zatnya sama sekali tidak bisa dilihat oleh mata. Akan tetapi gimana? La tudrikuhul absar ay la tudrikuhu jami'ul absar. La tudrikuhu jami'ul absar. Jadi maknanya gimana? Bahwasanya zatnya Allah itu tidak dilihat oleh semua mata. Jadi ada takdirnya apa disebut jami'ul absar. Nah, sesuai dengan tafsiran tersebut ya memang benar. Karena apa? Karena nanti pada hari kiamat, pada saat apa? Di surga nanti orang-orang mukmin itu yang melihat zatnya Allah itu hanya orang mukmin saja. Hanya orang mukmin saja yang akan melihat zatnya Allah. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan kufur atau tidak beriman kepada Allah, mereka tidak akan pernah melihat zatnya Allah. Maka di situ sebagian ulama menafsirkan ayat ini la tudrikuhul absar ay la tudrikuhu jami'ul absar. Jadi seperti itu. Nah, sedangkan orang Mu'tazilah itu ya udah memaknai ayat ini bahwasanya apa? La tudrikuhul absar, maknanya apa? Allah itu tidak bisa dilihat sama sekali oleh mata. Seperti itu. Padahal apa? Penafsiran ulama tidak seperti itu. Sebagian ulama mengatakan la tudrikuhul absar ay la tudrikuhu jami'ul absar. Itu sebagian ulama. Lah, kemudian ada ulama yang lain yang menafsirkan la tudrikuhul absar ay fit dunya. Ay fit dunya.
Jadi maknanya apa? Maknanya la tudrikul absar. Allah Subhanahu wa taala itu tidak diketahui atau tidak dapat dilihat dengan mata ai fid dunya, yaitu ketika di dunia. Jadi memang benar ketika Allah itu apa? Ketika kita itu berada di dunia, jadi belum terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi nanti di akhirat itu Allah bisa dilihat dengan mata kepala. Waru'yatu tastalzimu ayyakuna jisman mutahayyizan fi jihatin. Nah, di sini ya, ini merupakan syubhah Mu'tazilah ya. Mu'tazilah itu mengatakan seperti itu. Ar-ru'yah itu melazimkan apa? Melazimkan bahwasanya Allah itu berupa jisim yang berada di sebuah arah. Katanya orang Mu'tazilah seperti itu. Jadi mereka itu mengkiaskan sesuatu yang terjadi pada makhluk dengan Allah. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana kita itu menjawab ini, syubhah ini? Faqul narahu ta'ala min ghairi kaifiyatin wala misalin wa min ghairi ayyakuna fi makanin. Maka ucapkanlah, kita akan melihat Allah Ta'ala min ghairi kaifiyah, dengan tanpa kaif, yaitu tanpa disifati dengan sifat-sifat makhluk, wala misalin, dan tanpa ada serupa, wa min ghairi ayyakuna fi makanin, dan tanpa Allah itu bersifatan pada suatu tempat. Jadi ketika orang mukmin di surga nanti melihat Allah, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak disifati sama sekali dengan sifat-sifat makhluk. Allah itu tidak berada di luar surga, tidak berada di dalam surga, tidak memiliki ukuran, tidak memiliki warna, dan lain sebagainya dari sifat-sifat makhluk, tidak berdiri, tidak duduk, dan lain sebagainya, dan tidak bertempat. Nah, wal makanu lirra'ina. Nah, sedangkan tempat itu bagi orang yang melihatnya. Jadi orang mukmin nanti berada di sebuah tempat di surga. Nah, mereka akan melihat zatnya Allah dengan kekuatan yang telah Allah jadikan kepada mereka. Jadi Allah akan memberikan kekuatan bagi orang mukmin agar mereka itu mampu untuk melihat Allah dengan mata kepala, seperti itu. Nah, kemudian wala yalzamu minar ru'yati al-idrak, dan tidak melazimkan dari sifat melihat ini al-idrak, tidak melazimkan untuk bertemu. Jadi apa? Ru'yah itu tidak harus bertemu. Karena apa? Musahhihur ru'yah itu adalah keberadaan. Jadi segala sesuatu yang ada itu pasti sah untuk dilihat. Segala sesuatu yang ada itu pasti sah untuk dilihat. Segala sesuatu yang ada itu pasti sah untuk dilihat. Jadi untuk melihat itu tidak disyaratkan apa? Al-idrak. Harus kita itu bertemu, berhadapan-hadapan seperti ini, tidak disyaratkan di situ. Salah satu kita harus misalkan saya melihat harus berada di sebuah tempat, kemudian yang dilihat itu berada di tempat yang lain. Terus tidak disyaratkan juga harus apa? Harus saling berhadapan-hadapan seperti ini, tidak. Akan tetapi musahhihur ru'yah huwa madza? Huwa al-wujud. Jadi apa? Sesuatu yang apa? Jadi sesuatu yang ada itu pasti bisa dilihat. Jadi sebuah keberadaan itu merupakan apa? Syarat sah dari apa? Bisa dilihat.
Nah, kemudian di sini apa? Wa qad 'allaqa ru'yatahu 'ala amrin jaiz wa huwa istiqrarul jabali. Nah, jadi ini merupakan apa? Merupakan kisah Sayyiduna Musa alaihi salam. Jadi wa qad 'allaqa ru'yatahu, Allah itu menggantungkan ya ru'yahnya pada perkara yang jaiz, yaitu istiqrarul jabali. Jadi apa? Jadi ketika Sayyiduna Musa alaihi salam, beliau itu apa? Sebenarnya sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat ketika di dunia. Tetapi beliau untuk hikmah tertentu, beliau itu meminta kepada Allah agar diperlihatkan zatnya Allah. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menggantungkan ru'yahnya pada perkara yang jaiz, yaitu istiqrarul jabal, yaitu menetapnya sebuah gunung. Jadi ketika kejadian tersebut apa? Allah itu menggantungkan ru'yahnya kepada gunung. Jadi Allah akan apa? Jadi akan bisa dilihat wujudnya, akan bisa dilihat zatnya, itu digantungkan pada gunung. Kalau seandainya gunung ini apa? Ada ya, tetap tidak hancur, maka aku bisa dilihat seperti itu. Lah, ternyata apa? Ternyata gunungnya itu hancur. Gunungnya kan sebuah gunung kan bisa hancur. Soalnya apa? Soalnya gunung itu merupakan apa? Merupakan jaiz akli, yaitu keberadaannya itu apa? Keberadaannya itu bisa diterima oleh akal dan ketiadaannya itu bisa diterima oleh akal. Nah, itu yang dimaksud dengan apa? Ala amrin jaiz. Maksudnya apa di situ? Yaitu Allah itu menggantungkan ya kejadian ru'yahnya itu pada sebuah apa? Perkara yang boleh, yaitu menetapnya gunung. Kalau seandainya gunung itu tetap ada, nah, niscaya Allah itu bisa dilihat. Tetapi kenyataannya apa? Gunung itu kan merupakan sesuatu yang jaiz, jadi menerima keberadaan dan menerima ketiadaan, dan ternyata gunung itu akan hancur. Nah, maka di situ zatnya Allah itu tidak bisa dilihat ketika di dunia, seperti itu. Paham? Wa ma'ulliqa 'alal jaizi jaiz, dan sesuatu yang adanya digantungkan pada sesuatu yang jaiz, yaitu maksudnya jaiz akal, maka itu jaiz, maka itu boleh. Sebagaimana yang tadi itu. Wa ru'yatuhu ta'ala jaizatun wa qad qala ta'ala wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Dan melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sebuah yang jaiz. Allah Subhanahu wa ta'ala itu telah berfirman di dalam Al-Quran, wujuhu yawma idin nadhirah. Jadi wajah-wajah orang mukmin nanti itu akan berseri-seri, akan merasa gembira, akan merasa senang. Ila rabbiha nadhirah. Karena apa? Karena mereka akan melihat zat Tuhannya. Karena mereka melihat zat Tuhannya. Kemudian ya, orang Mu'tazilah itu ketika menafsirkan apa? Ayat ila rabbiha nadhirah, mereka mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan nadhirah di situ maknanya itu bukan melihat, bukan nadhara. Kan nadhirah itu merupakan apa itu? Isim fa'il. Isim fa'il dari nadhara. Jadi apa? Orang Mu'tazilah itu katanya nadhirah di situ maknanya bukan apa? Bukan melihat. Tetapi apa? Muntadhirah. Maknanya adalah menunggu. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya ketika orang mukmin nanti
melihat zatnya Allah, itu kan merupakan sebuah kenikmatan. Itu kan merupakan sebuah kenikmatan bagi orang mukmin. Lah, kalau seandainya makna dari nadhirah itu ya, makna dari nadhirah itu merupakan muntadhirah, menunggu. Menunggu itu loh ya. Itu sebuah kenikmatan apa sebuah azab gitu. Kalau seandainya kalian menunggu gitu, seneng gak kalian itu menunggu? Gak seneng kan? Nah, seperti itu. Seperti itu. Lah, kemudian dari segi lughahnya juga, dari segi lughah, dari segi bahasa ya. Ila rabbiha nadhirah, berarti di situ kan apa? Nadhirah ila rabbiha. Seakan-akan gitu kan. Nadhara ya. Nadhirah itu kan isim fa'il dari nadhara. Nadhara dengan makna melihat itu muta'addinya dengan ilah. Jadi nadhartu ila, misalkan nadhartu ila ridho, misalkan nadhartu ila ridho, nadhartu ila syifa, misalkan. Apaan sih? Nadhartu ila syifa, misalkan seperti itu. Saya melihat syifa. Kan nadhara ila gitu. Lah, sedangkan apa? Sedangkan muntadhirah itu kan dari fi'il apa? Dari fi'il intadhara. Intadhara itu muta'addinya tidak butuh kepada apa? Tidak butuh kepada huruf jar. Jadi antadhiruka, aku menunggumu gitu kan? Antadhiruka ka gitu. Antadhiru wahid misalkan, antadhiru wahid. Kayak gitu. Jadi enggak butuh antadhiru ila wahid, enggak. Itu ada segi lughah. Berarti di sini jelas yang dimaksud dengan ila rabbiha nadhirah, maknanya apa? Nadhara, yaitu melihat. Seperti itu. Nah, beda kalau seandainya dia apa? Angdoro gitu. Kalau seandainya angdoro itu maknanya apa? Menunggu. Fahimtum? Jadi saya ulangi lagi tentang mengenai ayat ini. Wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Jadi yang dimaksud dengan nadhirah di situ adalah apa? Melihat, bukan muntadhirah. Tidak seperti yang dikatakan oleh apa? Oleh orang-orang Mu'tazilah. Kalau seandainya maknanya itu muntadhirah, padahal ini menjelaskan tentang apa? Tentang kenikmatan kan? Tentang kenikmatan. Kalau seandainya muntadhirah, menunggu. Lah, apakah menunggu itu sebuah kenikmatan? Tidak. Kalau bagi saya enggak, tetapi kalau bagi kalian enggak tahu. Nah. Jadi seperti itu. Nah. Kita lanjutkan. Satu maktok lagi. Fa idza qala kam Rasulullah, jika ia berkata kam Rasulullah, ada berapa utusan Allah, ada berapa utusan Allah. Faqul a'taqidu annallaha arsala rusulan mubashshirina wa munzirin. Maka katakanlah, aku meyakini bahwa Allah telah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira wa mungdirina, dan sebagai pemberi peringatan. Awwaluhum Adamu,
Yang pertama dari mereka adalah Sayyiduna Adam, dan yang terakhir adalah Sayyiduna Muhammad salawatullahi alaihim ajma'in. Semoga rahmat Allah terlimpahkan kepada mereka semua. Jadi di sini apa? Ini telah habis pembahasan tentang Allah. Jadi setelah dijelaskan sifat-sifat wajib bagi Allah, kemudian apa? Dari dalil-dalil akli itu kita juga dapat memahami sifat mustahil di situ, dan juga telah habis setelah kita bahas tentang sifat jaiz bagi Allah. Kemudian kita berpindah kepada para rasul, kepada Rasulullah, kepada para nabi. Fa idza qala kam Rasulullah, jika ia berkata ada berapa utusan-utusan Allah, faqul a'taqidu annallaha arsala rusulan mubasysyirina wa mundhirin. Jadi aku meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengutus para rasul. Para rasul itu tugasnya apa? Mubasysyirina, yaitu sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dengan apa? Nikmat-nikmat yang telah Allah sediakan kelak di surga. Yang Allah sediakan di surga. Wa mundhirina, dan sebagai pemberi peringatan terhadap orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, kepada Rasulullah, dengan azab Allah di neraka. Jadi itu merupakan tugas dari Rasul. Maka dari itu di sini apa? Rasul ya, Nabi Muhammad terutama itu kan apa? Para nabi itu diutus hanya kepada kalangan apa? Kalangan manusia dan jin. Dan malaikat itu tidak termasuk di dalamnya. Karena para malaikat itu apa? Tidak butuh diperingatkan. Karena mereka itu hamba Allah yang selalu taat. Yang selalu taat, tidak pernah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Awwaluhum Adam, dan Rasul yang pertama itu adalah Sayyiduna Adam alaihi salam. Rasul yang pertama itu adalah Sayyiduna Adam alaihi salam. Jadi tidak seperti yang dikatakan atau diyakini oleh sebagian orang Wahabi. Orang Wahabi itu mengatakan ya, bahwasanya Rasul yang pertama diutus itu adalah Nabi Nuh alaihi salam. Ini pendapat yang salah. Jadi Nabi Adam itu merupakan Nabi dan Rasul yang pertama. Itu telah ijma'. Jadi kan karena orang Wahabi itu mengatakan, kok mereka itu mengatakan Sayyidina Nuh Rasul yang pertama. Kenapa? Ya karena seperti adat mereka kan senengani, kesukaannya itu kan menelan nas secara mentah gitu. Jadi Nabi Muhammad itu telah menyebutkan sebuah hadis yang mengatakan di dalamnya bahwasanya apa? Bahwasanya Nabi Nuh itu merupakan Rasul yang pertama. Padahal maknanya di situ bukan awaliyah mutlaqah, bukan yang pertama secara mutlak. Tetapi makna dari hadis itu ya, itu bahwasanya Nabi Nuh merupakan Rasul pertama yang diutus kepada orang kafir. Bukan secara mutlak bahwasanya Nabi Nuh itu merupakan Rasul yang pertama, bukan. Tetapi maknanya bahwasanya apa? Nabi Nuh itu merupakan Rasul yang pertama yang diutus kepada orang kafir. Soalnya kenapa? Karena sebelum itu mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris dan lain sebagainya sampai tiba ke Nabi Nuh ya. Sebelum Nabi Nuh, Rasul yang diutus sebelum Nabi Nuh, itu mereka tidak diutus kepada kaum
kafir. Karena kaum mereka semuanya itu muslim, semuanya itu beriman. Jadi ketika Nabi Adam itu diutus, mereka itu hanya mengajari umat-umat mereka. Jadi tidak mengajak umatnya, berdakwah kepada umatnya agar masuk agama Islam. Tidak. Karena apa? Mereka sudah muslim semua. Nah, baru ketika Nabi Nuh itu diutus ya. Nah, jadi Nabi Nuh itu merupakan rasul yang pertama yang diutus kepada orang kafir. Seperti itu. Jadi awaliyah yang disebutkan dalam hadis Nabi yang mengatakan di situ Nabi Nuh itu merupakan nabi yang pertama dan rasul yang pertama, itu merupakan apa? Bukan awaliyah mutlaqah. Bukan awaliyah mutlaqah. Seperti itu. Wa akhiruhum Muhammadun salawatullahi alaihim ajma'in. Dan nabi dan rasul yang terakhir itu adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad itu merupakan nabi pungkasan. Pungkasan para nabi. Yaitu apa? Yaitu akhiran dari para nabi, penutup daripada para nabi. Jadi tidak ada nabi lain yang datang setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berbeda dalam masalah ini adalah siapa? Qadianiyah atau Ahmadiyah. Ini sudah sering saya sebutkan. Jadi Qadianiyah atau Ahmadiyah, mereka itu mengakui atau meyakini bahwasanya ada nabi lain yang diutus setelah Nabi Muhammad. Yaitu siapa namanya? Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad. Jadi mereka meyakini bahwasanya apa? Mirza Ghulam Ahmad ini merupakan seorang nabi setelah Nabi Muhammad. Bantahannya sering saya sebutkan juga. Jadi kesalahan mereka ini jelas, keyakinan seperti itu jelas bertentangan dengan apa? Dengan Islam, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, bertentangan dengan ijma' juga para ulama. Seperti itu. Jadi jelas salah keyakinan seperti itu. Kalau seandainya sudah bertentangan dengan Al-Quran, udah, berarti dia mendustakan Al-Quran. Dan barang siapa yang mendustakan Al-Quran, berarti dia bukan orang Islam. Seperti itu. Nah, mereka meyakini bahwasanya apa? Bahwasanya dimaksud khotam. Pokoknya di situ kan ada khotamun nabiyyin kan, seperti itu kan. Nah, mereka itu mengatakan bahwasanya apa? Khotam di situ adalah apa? Cincin. Jadi menjadikan Nabi Muhammad seakan-akan apa? Penghias bagi para nabi. Sebagaimana cincin itu menghiasi jari-jari kalian. Jadi mereka menganggap bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan apa? Merupakan penghias dari para nabi. Jadi tidak memaknai kata khotamun nabiyyin. Itu apa? Tidak memaknainya dengan apa? Akhiran dari para nabi, penutup para nabi, tidak. Nah, sekarang secara logika, misalkan sesuatu yang dihiasi dengan sesuatu yang menghiasi, itu lebih mulia mana? Yang dihiasi. Misalkan Ramadan saya tanya itu, lebih berharga cincin apa jari itu? Cincin? Cincin. Misalkan cincinnya itu harganya triliunan gitu, pilih punya cincin apa pilih punya jari itu? Lebih berharga mana cincin daripada jari? Jari. Nah, kalau seandainya seperti itu, seperti keyakinan orang-orang Qadianiyah itu, katanya Nabi Muhammad itu bagaikan apa? Bagaikan cincin yang menghiasi para nabi. Berarti di situ yang dihiasi siapa? Para nabi. Nah, cincin dengan jari berarti lebih mulia mana? Lebih mulia jari.
Jarilah. Siapa yang bilang cincin tadi? Jari. Nah, niscaya apa? Niscaya nabi-nabi yang lain ya itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Kalau seandainya seperti itu, kalau mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah penghias para nabi, niscaya nabi-nabi yang lain yang dihiasi oleh Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Dan ini juga bertentangan. Ini juga bertentangan dengan syariat. Dan bahwasanya sudah dijelaskan ya, apa? Nabi Muhammad itu adalah makhluk yang paling mulia secara mutlak. Secara mutlak. Secara mutlak yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad. Kalau seandainya seperti itu, keyakinan mereka seperti itu, niscaya ada yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Seperti itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Jadi Allah di situ telah memuji umat Nabi Muhammad bahwasanya apa? Umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Lah, kalau seandainya umatnya itu sebaik-baik umat, apalagi apa itu nabinya? Dari situ jelas bahwasanya nabinya itu adalah sebaik-baik nabi. Sebaik-baik nabi. Jadi tidak ada nabi yang lebih mulia daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Ya. Cukup sekian kajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaikum. Nuhallilu wa nusalli ala Rasulillah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.